Halo warga intelektual sekalian, salah satu pulau terbesar di Iran, yaitu Pulau Qasem, diborbardir oleh Amerika. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali guys, dihancurkan, diratakan. Wow, gila, luar biasa. Dan menurut saya pribadi, sepertinya berita ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Sepertinya berita ini akan bikin warga Konoha sakit gigi gitu ya. Kejang-kejang keloncotan berjemaah. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Amerika mau bombardir Pulau Qasem ini? Padahal Pulau Qasem itu kan bukan ibu kota Iran. Kenapa Amerika menarget Pulau Qasem? Apa istimewa daripada Pulau Qasem ini? Kemudian baru-baru ini Inggris menyatakan bergabung terhadap Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Inggris baru-baru ini menyatakan dukungan penuh terhadap Amerika? Kenapa Inggris ikut membombardir Iran? Apa alasannya? Apakah karena Inggris ganti Perdana Menteri? Apakah karena Inggris itu nggak peduli dengan yang seiman? Apakah karena Inggris itu kesel dengan imigran? Apa alasannya? Jadi, di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya, saya tidak akan berpihak. Bagi pendukung Iran, ya, bagi penyembah Ayatollah Ali Khamenei, mohon siapkan Panadol, Bodrek, dan lain sebagainya. Biar nggak kejang-kejang gitu. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Langsung saja kita gaskan. Pulau Qasem ini sama pentingnya dengan Pulau Karks dan pulau-pulau lainnya yang sangat dibutuhkan oleh Iran, terutama dalam ekspor impor minyak. Sehingga Amerika membombardir Pulau Qasem ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Amerika itu nggak langsung menginvasi pulau ini? Apa alasannya? Karena itu sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang PBB. Jadi gitu-gitu ya, sebenci-bencinya Anda dengan Amerika, mereka juga masih mikirin Undang-Undang PBB. Sebenci-bencinya Anda dengan negara-negara Barat, mereka juga masih patuh dengan undang-undang. Walaupun ya orang Barat atau orang Amerika itu nggak semuanya suci ya, nggak selamanya suci. Artinya, kalau Amerika itu melakukan kejahatan, apakah Iran tidak pernah melakukan kejahatan? Kalau Amerika itu tidak suci, apakah Iran itu suci? Itu yang jadi permasalahan. Jadi di video ini saya tidak berpihak pada siapapun. Artinya gini, kalau mau bongkar aib Amerika, bongkar aib Iran. Apa aib Amerika? Ada banyak sebenarnya aib Amerika. Ya, apa itu? Melanggar hukum internasional. Ya, saya tidak berpihak pada siapapun ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Iran juga melanggar hukum internasional? Melanggar. Apakah negara lain juga melanggar? Melanggar. Ya. Lalu kenapa warga Konoha itu hanya membongkar aib Amerika, nggak pernah membongkar aib Iran? Apa alasannya? Ya alasannya karena seiman. Lah, kok bawa-bawa agama? Ya kan yang bawa-bawa agama itu kan pendukung Iran, bukan gue. Gue hanya mengcounter. Yang bawa-bawa agama itu Iran sendiri. Walaupun ini bicara tentang geopolitik, ya Iran tetap bawa-bawa agama. Warga Konoha juga seperti itu. Ya, apa sih definisi daripada geopolitik? Geopolitik itu artinya, artinya geografi gitu ya, letak wilayah. Kalau digabung geopolitik artinya, kita itu ya mementingkan kepentingan nasional berdasarkan geografis. Ya, jadi bagaimana dengan Amerika? Bagaimana geopolitik Amerika? Geopolitik Amerika itu mereka punya urusan, yaitu urusan tentang perdagangan minyak. Ya, mereka semacam polisi dunia. Kalau saya mengatakan, kok Amerika itu yang menegakkan perdagangan minyak dan lain sebagainya? Ya karena mereka polisi dunia. Kenapa mereka polisi dunia? Apa alasannya? Ya karena mereka memenangkan Perang Dunia Kedua. Itu cukup logis gitu. Ya kalau warga Konoha itu nggak suka dengan Amerika, ya udah bombardir Amerika. Berani nggak gitu? Konoha berani nggak bombardir Amerika? Mampu nggak gitu? Ya, jadi ada harga yang harus dibayar. Amerika untuk jadi polisi dunia itu ada harga yang harus dibayar. Apa itu? Memenangkan Perang Dunia Kedua. Ya, itu dari secara geopolitik. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak warga Konoha yang kejang-kejang keloncotan berjamaah. Oh, tahu apa lu tentang geopolitik?
Jadi warga Konoha itu ya nggak semuanya tapi di sekelompokannya paling buta tentang geopolitik. Geopolitik itu nggak ada hubungannya dengan agama sebenarnya. Cuman kita itu diperdaya oleh Iran. Iran lah sebenarnya yang bawa agama, bukan gue. Pendukung Iran dan Iran lah yang bawa agama. Kenapa mereka bawa agama? Supaya mereka dibela. Apa buktinya Iran bawa agama? Ketika Ayatollah Ali Khamenei memborbardir Israel, memborbardir pasukan Amerika yang ada di negara-negara Teluk, mereka ngambil dalil-dalil dari kitab suci. Nggak percaya? Nanti ketik di Detik News. Ada itu datanya. Ya, ayat Quran yang digunakan oleh Ayatollah Ali Khamenei memborbardir Israel. Jadi kita itu sebenarnya dibodoh-bodohi sama Iran tanpa kita sadari. Ya, kalau kita membela Iran itu nggak ada untungnya secara geopolitik. Saya salut dengan Pak Prabowo. Dalam hal ini saya salut dengan Pak Prabowo. Ya, tapi di sisi lain dia bisa dikritik ya. Masalah MBG bisa dikritik gitu. Tapi dalam geopolitik Pak Prabowo itu jago. Kenapa? Karena dia tahu ya bahwa kalau membela Iran itu nggak ada untungnya. Apa untungnya? Lebih menguntungkan bela Amerika. Makanya kita masuk ke BOP atau Board of Peace. Karena itu lebih menguntungkan. Tapi kan pemuka-pemuka agama di Konoha itu nggak setuju. Ya mereka nggak ngerti geopolitik. Ya mereka hanya ngerti tentang tafsir. Itu pun penafsirannya itu dibengkok-bengkokkan. Nggak semuanya ya dibengkok-bengkokkan untuk kepentingannya gitu ya. Yang kalau menguntungkan tafsirnya, oh itu sohih gitu ya. Kalau nggak menguntungkan, oh itu nggak sohih gitu. Jadi warga Konoha seperti itu. Munafik, hipokrit gitu ya. Jadi saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, disclaimer on ya. Ya kalau mau nyalahkan Amerika, ya salahkan Iran juga gitu ya. Kalau mau bongkar aib Amerika, ya bongkar aib Iran juga gitu. Ya sama-sama dibongkar aibnya gitu. Jangan berpihak gitu. Kita kan selalu berpihak, ya. Jomplang banget gitu ya. Yang kemudian kenapa Amerika memborbardir Pulau Qasem ini? Apa alasannya? Alasannya itu ya untuk mempengaruhi ekspor dan impor minyak Iran, untuk melumpuhkan perekonomian, bukan untuk menginvasi atau menguasai. Ya Amerika kayaknya nggak mau invasi deh ya. Itu masih jauh ya. Itu terlalu ini ya, terlalu merugikan Amerika itu sendiri karena mereka sudah memperhitungkan ya dengan menggunakan serangan-serangan udara juga mereka bisa menang kok ya walaupun ya di pihak Amerika ada juga yang korban ya tapi di pihak Iran juga banyak yang korban kan tapi ya kalau ada pasukan negeri Paman Sam yang meninggoy gitu ya itu tuh diviralkan terus gitu headline terus ya padahal kalau dihitung-hitung lebih banyak ya 1000% lebih banyak korban di pihak Iran ya itu pada faktanya cuman karena kita seiman dengan Iran ya karena kita dibodoh-bodohi gitu ya sehingga kita lebih pro terhadap Iran gitu ya jadi itu pengaruh daripada agama makanya agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa karena apa karena kita selalu membela yang seiman gitu memilih pemimpin yang seiman ya memilih teman yang seiman gitu ya memilih pacar yang seiman ya jadi it's all about seiman itu kuncinya kita membela Iran itu karena seiman selama ini kan dikata-katain tuh ya, oh, Iran itu Syiah itu bukan Islam. Tapi ketika mereka punya musuh yang sama, oh mereka mau mengatakan, oh seiman. Mereka punya musuh yang sama. Jadi intinya ada dua nih, punya musuh yang sama dan seiman. Yang dua itu ya. Makanya warga Konoha membela Iran gitu. Ya. Kemudian kenapa Inggris bergabung dengan AS? Ya karena Inggris menganggap bahwa itu lebih menguntungkan. Jadi geopolitik itu lebih ke strategik gitu ya. Menguntungkan apa enggak gitu ya. Kalau nggak menguntungkan ngapain didukung? Capek ya kan. Kan geopolitik itu kan lebih mementingkan kepentingan nasional gitu. Kalau nggak menguntungkan dari segi kepentingan nasional ngapain? Ngapain capek-capek? Itu dari segi geopolitik. Kalau saya mengatakan oh egois, ya namanya juga kepentingan nasional ya kan. Masa kita harus memilih yang seiman gitu. Jadi keputusan Pak Prabowo itu sudah tepat sebenarnya. Bukan berarti saya berpihak pada Amerika, tapi itu kepentingan nasional kita gitu. Ya, kepentingan negara gitu ya. Kemudian ya selain itu Inggris juga berpikir bahwa Amerika itu akan sekutu daripada Inggris. Sehingga mereka ada kewajiban untuk membela karena undang-undang daripada atau peraturan daripada NATO itu ya mereka kan sekutu daripada Amerika ya. Undang-undang NATO itu satu diserang yang lain juga ikut gitu ya.
Itu undang-undang daripada NATO. Itu enaknya masuk NATO. Makanya Konoha itu sebenarnya harusnya masuk NATO ya. Supaya apa? Supaya ada perlindungan hukum gitu ya. Tapi kan kita kan nggak pernah kepikiran ke situ. Kenapa? Apa alasannya? Ya karena kita yang penting seiman gitu ya. Kita tuh selalu berpikir yang seiman. Oh, seagama. Ya kalau beda agama dengan kita pikiran negatif. Oh, kafir. Oh, mereka nggak mandi wajib. Mereka itu nggak sunat. Jadi kita itu sedikit-sedikit seiman ya, sedikit seagama ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di sini, Anda yang menyimpulkan. Kemudian baru-baru ini ada rumor yang mengatakan bahwa Donald Trump itu marah-marah di gedung Oval gitu ya. Ada yang mengatakan Donald Trump itu marah-marah karena ada yang korban di pihak Amerika. Ada yang mengatakan Donald Trump itu akan melakukan serangan darat. Ya ini tipikal daripada Donald Trump. Donald Trump itu sangat-sangat vokal di media sosial. Biasanya kalau saya perhatikan, kalau Donald Trump ini sudah diam berarti ada rencana besar. Tapi kalau dia berkoar-koar ya biasa seperti sekarang ini ya, memborbardir ya. Ya, sebelum menandatangani MOU juga Amerika kan udah ngomong, gua akan memborbardir Iran. Lalu bagaimana serangan balasan daripada Iran? Apakah terlalu efektif? Kayaknya enggak. Yang mereka membantu itu kan pangkalan militer Amerika. Itu pun di negara-negara Teluk. Kalau pangkalan Amerika itu dibombardir, emang pengaruh gitu? Enggak kan? Enggak pengaruh juga gitu. Ya, yang membangun pangkalan itu kan Kuwait juga kan, Qatar gitu ya. Yang ada di negara-negara Teluk gitu. Bukan Amerika yang membangun itu. Kan mereka yang minta tolong sama Amerika. Negara-negara Kuwait, Qatar dan sebagainya. Ya, tolonglah bikin pangkalan di sini gitu. Mereka kan yang sebenarnya minta tolong. Kenapa mereka minta tolong? Apa alasannya? Ya, alasannya itu ya karena Amerika itu memberikan perlindungan. Mereka itu bangsa petarung gitu. Mereka nggak takut bertarung. Mereka sangat luar biasa. Ya, mereka nomor satu militer terkuat di dunia, teknologi, otak, semuanya gitu ya. Ya pasukan Amerika itu atau tentara Amerika itu mereka nggak cuma berani sama rakyat sendiri gitu ya. Nggak seperti tentara di Konoha, beraninya cuma rakyat sendiri. Harusnya berani sama negara lain gitu, bukan sama rakyat sendiri ya. Seperti Konoha. Ini keterlaluan emang ya, warga Konoha. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan ya. Saya tidak berpihak pada siapapun ya. Wah, gila. Luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih banyak memahami. Saya warga intelektual, salam profesional.